Perkenalkan, saya Desinta Rizky Ashari, biasa dipanggil Desin. Saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Surabaya dengan program studi Bisnis Digital. Dalam dunia profesional, saya memiliki pengalaman di bidang digital marketer. Salah satu pengalaman yakni saya pernah internship di perusahaan Soko Finansial. Saya terlibat langsung dalam beberapa proyek, salah satunya adalah podcast Soko, saya dipercaya sebagai tim leader, dan juga Soko Financial Class Olympic, saya sebagai tim leader. Saya diamanahi sebagai PIC YouTube di Soko Finansial. Tupoksi saya adalah melakukan riset ide konten dan juga saya berkolaborasi dengan tim desain grafis, kemudian content creator, editing konten, dan juga dengan para talent. Selain itu, saya bertugas sebagai QC sebelum konten dipublikasi. Setelah konten dipublikasi, maka saya akan melakukan analisis dari jumlah penonton sampai dengan subscriber dari beberapa video. Dari hasil kinerja saya berhasil menjadi best intern di Soko Finansial di batch 6. Selain itu, saya juga internship di PT Sinergi Insan Andalan. Saya diberikan kepercayaan untuk terlibat langsung dalam proyek peluncuran sebuah aplikasi di tahun 2025. Tugas saya adalah melakukan riset konten, kemudian membuat content planner. Selain itu juga saya melakukan analisis audiens dan juga analisis positioning yang ada pada peluncuran dari aplikasi ini. Pengalaman linear lainnya, saya internship di PDAM Surya Sembada. Saya berhasil membuat lebih dari 20 desain, yakni dari mulai feeds Instagram, story Instagram, iklan display, banner website, dan juga beberapa thumbnail untuk keperluan sosial media. Saya aktif dalam mengikuti beberapa kepanitiaan seperti sebagai staf divisi acara, kemudian koordinator kesekretariatan, koordinator lapangan, master of ceremony, dan beberapa kegiatan lainnya. Di organisasi kemahasiswaan, saya aktif sebagai staf departemen kreatif industri dan sosial media di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Universitas Negeri Surabaya atau HIPNI Universitas Negeri Surabaya. Selama perjalanan saya pernah meraih beberapa prestasi, di antaranya pertama adalah juara 1 Business Plan Competition, Youth Ideas Competition di tahun 2024, dan juga juara 1 Business Model Canvas Business Challenge Go 7.0 tahun 2025. Motivasi saya mengikuti DigiStar Internship Telkom Indonesia adalah untuk mendapatkan pengalaman di perusahaan besar yang berperan penting dalam transformasi digital di Indonesia. Saya yakin bahwa Telkom Indonesia merupakan tempat yang tepat untuk meningkatkan wawasan dan juga pengalaman saya dalam digital marketing dengan menghubungkan teori-teori yang saya pelajari dengan praktik nyata di dunia kerja. Saya berharap mendapatkan panduan career planning, mengingat saya akan terjun di dunia kerja secepat mungkin. Terlebih lagi, ketika saya menjadi salah satu bagian dari DigiStar, saya akan mempelajari dan mengevaluasi hasil kinerja saya untuk diterapkan di dunia kerja ke depannya. Selain itu, saya juga akan mengevaluasi prospek kinerja saya selama di DigiStar untuk karir ke depannya. Saya berkomitmen memberikan yang terbaik dengan tekad belajar saya dan juga skill yang saya miliki untuk berkolaborasi dan berkontribusi secara nyata dalam DigiStar Internship Telkom Indonesia. Kesibukan saya saat ini, pertama, saya sedang melakukan penelitian secara mandiri di mana saya mengikuti sebuah program dari Telkom yakni T-Survey dan saya berhasil lolos ke tahap selanjutnya. Saat ini saya sedang dalam tahap trial and error di mana saya membuat sebuah agensi dalam pembangunan tim dan juga telah mendapatkan klien, namun kami masih dalam tahap pengembangan. Saat ini juga tengah melakukan pengembangan project EduPlay Kids di mana fokus saya adalah digital marketer dan memfokuskan pada awareness dari brand EduPlay Kids sendiri. Salah satu proyek yang paling berkesan adalah EduPlay Kids. EduPlay Kids merupakan sebuah aplikasi yang kami luncurkan sebagai problem solver untuk para orang tua yang memiliki anak dengan kualitas screen time yang tinggi, sehingga kami alihkan dengan menggunakan aplikasi yang lebih edukatif untuk menonton video dan juga konten-konten yang lebih edukatif dari konten-konten yang ditonton sebelumnya. Dalam proyek ini, saya berperan sebagai CMO yang berfokus untuk membuat sebuah planning konten dan juga melakukan analisis target audience dan juga brand positioning dalam EduPlay Kids sendiri. Kami melewati banyak tahapan dan juga tantangan, mulai dari perencanaan sampai dengan pembuatan konten dan juga kurikulum konten
hingga peluncuran aplikasi kami di Google Play Store. Project ini merupakan project yang sangat berkesan bagi saya karena bisa membantu orang-orang di luar sana. Saat ini, progres dari EduPlayKit sendiri sedang menjalin kerjasama dengan mitra dan juga sedang mencari investor untuk perkembangan lebih lanjut. Tools yang biasanya saya gunakan yang pertama adalah Canva dengan kemampuan 10/10, Spreadsheet dengan kemampuan 10/10, Figma dengan kemampuan 8/10, kemudian CapCut dengan kemampuan 8/10, terakhir adalah TikTok Ads dan Meta Ads dengan kemampuan 7/10.